Jadi nanti kalau dibagi warisan itu, maka anaknya ini tadi almarhum anaknya itu dapat warisan dari bapaknya, karena pas bapaknya meninggal dia masih ahli waris. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kan harta masing-masing, Pak ya. Tapi kalau di Indonesia ada istilah harta bersama. Jadi kalau begitu Pak Ustadz dia nyari duit sama-sama, ibu itu ngeluarkan emasnya bangun rumah segala macam, ini pokoknya rumah bersama. Maka kalau begitu diparuh dua tuh harta. Kalau rumah tadi dijual 400 juta, sisihkan 200 juta punya almarhum bapak, 200 juta punya ibu. Dari 200 juta nih ibu nih dapat 1/8. Kemudian anaknya akan memperoleh, kalau misalnya yang meninggal anak laki-laki, Pak, kita buat ya. Meninggal anak laki-laki, dia misalnya punya saudara satu perempuan, biar nggak ribet kali, anggap aja sepasang orang. Meninggal anak laki-laki tadi, tapi pas bapak meninggal dia masih hidup. Berarti macam mana? Dari harta bapak caranya, ketika itu dikeluarkan untuk ibu nih 1/8. Kemudian pada saat itu anaknya mewarisi, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Tapi karena dia sudah meninggal, berarti otomatis harta yang tadi dikumpul dibagi lagi. Terima kasih. Apakah Pak Ustadz, orang yang sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris berhak mendapatkan warisan sebagai ahli waris? Coba lihat dalam kitab tentang syarat-syarat warisan itu, Pak. Yang pertama syarat warisan itu adalah dipastikan bahwa ahli warisnya masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Yang kedua, dipastikan bahwa pemilik harta sudah meninggal dunia. Ini bererat nih, Pak. Jadi yang pertama dia disebut ahli waris kalau pas pewaris meninggal dia masih hidup. Kalau dia sudah mati maka dia tidak disebut sebagai ahli waris. Jadi misalnya kalau kita punya anak kita lebih dulu meninggal daripada kita, 3 anak kita laki-laki, meninggal 1, maka pada saat itu ahli waris kita tinggal 2 anak laki-laki. Anak 1 yang laki-laki tadi gugur sebagai ahli waris karena disebabkan dia lebih dulu meninggal daripada pewaris. Itu dalam fikih, Pak. Tapi kalau Bapak nanti berperkara ke pengadilan, karena saya belajar itu juga, bahwa ada disebut dengan ahli waris pengganti. Itu di pasal 185 kompilasi hukum Islam. Jadi seorang anak yang dia punya anaknya dapat menggantikan dia sebagai ahli waris pengganti. Tapi ini, Pak, banyak juga polemiknya ini, karena memang dalam fikih enggak. Dalam fikih dikatakan syarat dia menjadi ahli waris kalau pas pewaris meninggal dia pada saat itu masih hidup. Itu, Pak ya. Jadi kalau seandainya, silakan, Pak. Ya, seandainya dibagikan itu warisannya cuma rumah satu. Jadi meninggal tadi bapaknya, anaknya masih hidup. Ya. Tapi ketika meninggal ibunya, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, baru ibunya gitu. Nah, sudah meninggal, ada rumah itu mau dijual, warisannya yang meninggal tadi kan dia punya anak. Kalau orang itu sama bagiannya sebenarnya. Anaknya laki-laki apa? Laki-laki, ada perempuan ada. Ya. Anaknya 2 ini berarti. Ya, 2. Apakah itu dapat lagi atau enggak? Baik. Pertama, ketika almarhum dulu meninggal, maka udah pasti anaknya dapat warisan dari ayahnya. Ya, Pak ya. Belum dibagi, Bos. Urusan bagi belakangan. Yang penting dia punya hak yang nggak boleh hilang. Jadi nanti kalau dibagi warisan itu, maka anaknya ini tadi almarhum anaknya itu dapat warisan dari bapaknya, karena pas bapaknya meninggal dia masih ahli waris. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kan harta masing-masing, Pak ya. Tapi kalau di Indonesia ada istilah harta bersama. Jadi kalau begitu Pak Ustadz dia nyari duit sama-sama, ibu itu ngeluarkan emasnya bangun rumah segala macam, ini pokoknya rumah bersama. Maka kalau begitu diparuh dua tuh harta. Kalau rumah tadi dijual 400 juta, sisihkan 200 juta punya almarhum bapak, 200 juta punya ibu. Dari 200 juta nih ibu nih dapat 1/8. Kemudian anaknya akan memperoleh, kalau misalnya yang meninggal anak laki-laki, Pak, kita buat ya. Meninggal anak laki-laki, dia misalnya punya saudara satu perempuan, biar nggak ribet kali, anggap aja sepasang orang.
Meninggal anak laki-laki tadi, tapi pas bapak meninggal dia masih hidup. Berarti macam mana? Dari harta bapak caranya, ketika itu dikeluarkan untuk ibu ni 1/8, kemudian pada saat itu anaknya mewarisi, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Tapi karena dia sudah meninggal, berarti otomatis harta yang tadi dikumpul dibagi lagi. Ya kan Pak? Siapa yang dapat dari harta yang dikumpul? Istri dia dapat 1/8, mama dia dapat 1/6 karena mama masih hidup. Kemudian pada satu sisanya untuk anak-anaknya. Nah, gitu Pak ya. Nanti pas meninggal ibu nih, dilihat dulu. Ibu nih punya anak berapa? 1 Pak Ustaz perempuan. Oke. Kemudian anaknya yang laki-laki tadi punya anak apa? Laki-laki Pak Ustaz. Oke. Berarti kalau begitu macam mana? Meninggal ibu nih tadi, ahli warisnya adalah pertama anaknya yang perempuan 1 orang, wa in kanat wahidatan falahan nifs, anak 1 perempuan dapat setengah dari harta warisan. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai as-sobah binafsih, menerima sisa, berarti setengah jadi milik cucunya. Jadi itu Pak ya. Ya, saya belajar warisan ini 8 tahun. Itu aja pun nilaiku masih B, ya kan Pak? Belum A, itu B masih. Jadi itu kita selesaikan dulu, banyak masalah ini. Ada lagi mau tanya? Silakan. Khasnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpangan 4 beli di pasar 4 beli apa yang disampaikan Pak Ustadz itu yang akan saya tanya. Pak Ustadz, tapi kalau saya belum kenal kan? Kenal Pak, kenal. Ini Pak Ustadz, kalau orang tua meninggalkan harta banyak, gampang itu Pak. Utang-utang bisa lunas. Tapi kalau orang tua meninggalkan harta, umpamanya karena cuma katakanlah 1000 meter, sementara utangnya 1 miliar, anaknya apa? Anaknya nggak mau ini Pak, baru warisan. Karena macam mana? Baru utang bapaknya kan nggak cukup, nombok istilahnya Pak. Jadi tanah yang tadi 1000 meter itu akhirnya semak nggak ada yang apalah. Ditanya mereka sama Pak Kades, ini tanah sarpa sekolah, kok jadi hutan kayak gini, pokoknya kan ahli warisnya nggak membagi Pak. Kenapa? Utang rokoknya banyak. Pertanyaannya Pak, kalau begitu anaknya nggak mau usaha itu tanah dibagi, bagaimana itu tanah itu Pak? Kalau kasihkan orang lain aja bagaimana kira-kira? Kalau nggak kasihkan saya aja Pak. Kalau masalah utang kan gini Pak, utang itu sebenarnya yang meninggal tadi kan, kalau masa hidupnya dia berniat membayar utang, tapi dia tak mampu, ya kan Allah yang akan membayarnya. Tapi kalau dia mampu membayar utang, sengaja nggak dia bayar, itu dia kan misalnya lain. Nah itu. Jadi kalau dia nggak mau bagaimana? Kalau ada itu warisan tetap dibagi nih. Anak-anaknya nggak mau, nombok katanya kan. Jadi kalau karya itu dikasihkan orang lain, bagaimana kira-kira? Daripada jadi semua bukan. Kalau enggak kasihkan saya aja itu. Kalau berada tema, lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak. Terkait dengan masalah pembagian warisan, Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai apakah ahli waris wajib membayar hutangnya, sepakat ulama ahli waris tidak wajib membayarkan hutang daripada ayahnya atau pewaris itu. Jadi kalau kumpul pula bagi, kau kan bang biasanya 2 bagian, kau laki-laki, kau 1 bagian, tidak begitu dia. Tapi sebagai anak yang berbakti, dia punya harta dibayarkannya hutang almarhum. Jadi kalau seperti tadi kasusnya Ustaz, tanah tadi nggak dibagi, sebenarnya tanah itu dijual. Untuk apa dijual? Untuk bayar hutang. Ya komunikasilah sama yang punya hutang. Pak Haji, hutang bapakku kan 200 juta. Tapi ini harga tanah cuma laku 70 karena sertifikatnya masih sertifikat camat. Misalnya kan Pak. Jadi ini Pak Haji,
kuranglah uangnya 130, tapi aku pun nggak mau lah nanti bapakku di akhirat macam mana. Jadi kalau seandainya ini kami bayarkan ke Pak Haji, kalau Pak Haji bilanglah ini masih hutang harus dibayar 130 lagi, kami bermusyawarah dengan abang beradik bersaudara ini, nanti kayak mana caranya kami bayar semampu kami. Tapi kalau Pak Haji ikhlaskan, biarlah Allah yang membalasnya. Harus kayak gitu bahasanya, Pak. Datang Pak Haji tadi, udah niat kali kalian mau bayar, udahlah ku ikhlaskanlah lebihnya, aman bapaknya di sana. Tapi kalau Pak Haji nanti pelit berdangkik berdekut kayu laut enggak juga. Enak kali kau 130 ku ikhlaskan lancip kali muncul kau, kata Pak Haji tadi kan. Kalau itu ahli warisnya lah. Siapa anaknya yang paling kaya, dia lebih banyak. Ini bukan kewajiban, Pak ya, sebagai baktinya saja. Kalau kewajiban enggak. Jadi ada yang saya juga ceramah di pengadilan ditanya, Pak Ustadz, apakah ahli waris yang dapat bagian lebih, dia akan membayar hutang bapaknya yang lebih? Enggak. Kenapa? Tidak berkewajiban seorang ahli waris membayarkan hutang pewaris dari harta pribadinya, tapi dia berkewajiban melunasi hutang pewaris dari harta yang ditinggalkannya. Itu Pak ya. Tapi kalau Pak Ustadz kasihkan aja tanahnya, malah utangnya belum lunas, Pak, macam mana mau ngasih tanah? Jadi hutang itu harus dibayar, Pak ya. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti kita, kalau memang nggak sanggup, jangan berutang. Nah itu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Silakan. Silakan, Pak. Ini banyak masalah warisan, ini masalah. Waalaikumsalam. Kalau memang wasiat dari ibu disebut meninggal, itu bagi rata aja kan. Ini dalam Al-Quran tidak dibolehkan sekali. Tapi bagaimana kalau misalkan anaknya sepakat untuk dibagi rata, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada yang berutang, menjadi ada berutang, tapi yang diutang itu adalah atas ya itu tidak bisa diceritakan. Jadi itu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Pak Ustadz, kalau di dalam Al-Quran itu kan disuruh laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, kecuali bagi saudara seibu ya Pak ya. Saudara seibu mau laki-laki atau perempuan punya hak yang sama. Tapi kalau anak misalnya, mamanya udah berwasiat, nah nanti kalian bagi rata aja. Sepakat pula anaknya ini Pak Ustadz untuk bagi rata. Apakah pembagian itu sah menurut syariat? Ada langkah-langkah supaya pembagian tadi sah. Kalau secara syariat Pak, pertama yang paling kuat, bagi dulu hartanya. Habis itu kalau seandainya ahli warisnya mengikhlaskan bagiannya, kasihnya ke adiknya, sehingga pembagian merata, itu dianggap sedekah dia, nggak ada masalah. Ya Pak ya, pemberian dia. Jadi bukan hukumnya bagi rata, tapi karena ada yang mengikhlaskan bagian dia, maka pembagiannya merata, bukan hukumnya berubah. Bagi dulu. Tapi kalau di dalam kompilasi hukum Islam, Pak, nggak pun dibagi dulu bisa. Yang penting masing-masing ahli waris tahu berapa bagiannya. Duduklah tadi adik, abang, ini misalnya adik, kakak, 2 orang aja lah kita buat. Kata mamanya, ayah kalian sudah nggak ada. Harta ini sesudah mama ambil bagian mama 1/8, maka bagian kalianlah sisanya. Kau nak yang laki-laki hakmu 900 juta. Kau yang perempuan hakmu 450 juta. Misalnya nih Pak ya. Udah siap itu, tapi kalau ikhlas kona bagi rata, kau kasihlah untuk adikmu. Itu dianggapnya sedekah tuh Pak, kasihlah atau pemberian. Berat nggak itu Pak?
Kalau misalnya kata bang, ya udahlah, orang aku udah punya penghasilan, udah punya rumah, adekku kan masih sekolah, inilah untuk kau nih apanya, terakhir bagiannya merata tadi. Ini macam mana nih Pak Ustaz? Ya sah, bukan berarti hukumnya berubah, tapi memang karena ada yang bersedekah atas bagiannya sehingga bagian tadi rata, itu nggak ada masalah Pak. Yang masalah itu kan bagi rata, ya udah setuju, tapi dia nggak tahu bagiannya berapa. Jadi dia harus tahu dulu bagiannya berapa. Makanya saya selalu bilang, kalau suami bagi warisan, istri nggak usah ikut. Karena recok itu. Betul kan, Pak? Betul. Saya bilang, nanti kalau bagi warisan saya, tanah saya di kampung itu kan saya dapat hak tuh. Berapa hektar misalnya, itu langsung untuk adik saya yang perempuan yang masih sekolah, saya kasih untuk mama itu supaya membelanjai adik-adik itu kalau istriku nggak terima kan recok Pak. Sama dengan kayak gini, kau 450, abangmu 900, tapi kalau kau mau ikhlaskan biar bagi rata, apa kata istrinya? Jangan macam-macam, kau banyak itu, kau limpul aja, kasih limpul udah banyak. Ya kan Pak. Jadi bukan hukumnya berubah Bang ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Baik. Ya. Makanya ayat yang paling panjang di Quran surah Al-Baqarah itu cerita utang. Hutang itu dicatat, ya kan Pak? Kalau hutang itu sudah dicatat, ya, maka kemudian mengikhlaskannya pun pakai catatan. Ini Wak, kami bayarlah, kata Wak itu udah lunas saja, lunas tekennya, tak dah, oke ya. Jadi kuanggap uang bapak kalian udah nggak ada lagi utang sama aku ya, oke. 3 hari lagi cari masalah adik kita sama bapak itu, ya kan? Apa kata bapak tuh? Kalian bayar utang bapak kalian, tapi udah ada buktinya dia. Karena ucapan dia mengatakan ikhlas, kita nggak tahu hati orang, gitu dibilangnya ikhlas, urusan dia dengan Allah. Itu Bang ya. Silakan Pak. Ustaz. Ini mau nambah itu mau bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kedua Ustaz. Yang pertama, hak Allah itu harus ditunaikan. Itu yang pertama dari saya. Karena kita punya hutang kepada Allah melalui hadis ini yang dari awal. Pertanyaannya, ketika kita meninggal itu ada pas masa puasa dan akhir puasa, artinya kan harus ditunaikan zakat. Apakah iya itu pertanyaannya? Yang kedua, pertanyaannya, apakah yang dilakukan sebagian masyarakat ada namanya tolak beras? Nah, itu tolak beras yang dilaksanakan itu apakah memang disyariatkan? Apakah masuk ke dalam hadis tadi? Nah, yang terakhir Ustaz, simpel. Ini kan banyak piutang di perbankan syariah atau bank atau rumah atau segala macam. Itu kan ada akad ya Ustaz. Itu kan ada memang yang ada yang lunas hutangnya, ada yang tak dilunaskan ketika dia meninggal. Nanti gimana Ustaz? Silakan. Baik. Sebenarnya Ustadz berdiri aja, ya kan Pak, udah berat, apalagi nanya sampai 3. Baik. Kalau dia menemukan 2 hal Pak, Ramadan dia masih dapat, ya kan, suasananya, mau di akhir, dapat dia di suasana hari raya, dia masih hidup di antara 2 ini, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kecuali dia meninggal di bulan Ramadan, tidak jumpa dia dengan Syawal tadi, maka tidak wajib. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tentang masalah hutang. Ya, masalah hutang kepada Allah dan ya, hutang pada Allah. Apakah masuk tolak beras? Saya pernah juga bertanya ini kepada dosen saya yang ahli hadis, nggak duduk juga jawabannya. Dia cuma mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqiq wal ittiba. Asal daripada ibadah itu adalah ada dalil dan contohnya. Mengenai hal ini kan dikias-kiaskan ini.
Maka kemudian tolak beras tadi, berapa kali sholatnya tinggal ditolak beras. Memang itu membudaya di kita. Tapi saya tidak berani mengatakan itu haram. Ya Pak ya. Tapi saya juga tidak berani mengatakan itu dikaitkan. Tapi yang jelas, kalau secara umum pembahasan fikih tidak terkait dengan yang tadi yang saya bahas, yaitu dengan masalah ad-duyunul mursalatu fid dhimmah, yaitu hutang yang ditanggungnya. Jadi sholat dia itu tidak terkait masalah beras tadi terhadap kewajiban dari ahli waris menunaikannya. Itu Ustaz ya. Karena itu sekarang-sekarang yang marak. Kemudian masalah yang ketiga, hutang di bank, ada akad. Memang kalau tentang bank syariah, jangan pula kita bilang di bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Enggak juga Pak. Tapi memang ada yang harus kita sempurnakan. Makin hari kan makin sempurna. Makanya ada dewan pengawas syariahnya. Oh ini kurang nih, ini sebenarnya enggak bagus begini. Ada penyempurnaan selalu. Hari ini ada akad memang, kalau dia punya hutangnya itu lunas kalau dia meninggal. Lihatlah akadnya itu. Saya misalnya pinjam rumah nih. Kemudian kalau yang minjem tadi meninggal, maka yang beli rumah tadi nyicil meninggal, maka kemudian rumahnya ini adalah lunas. Makanya kita lihat tuh. Kita lihat kenapa bisa lunas. Siapa yang bayar ke dia? Itu biasanya kan bank kan nggak mau rugi kan Pak? Ada itu. Tapi kita nggak sampai korek ke sana. Kemudian yang penting akadnya kalau ini udah lunas. Tapi kalau memang yang di sana merelakan hutang kita tadi dianggap lunas, nggak ada masalah. Sama dengan tadi, udahlah, ku ikhlaskan aja hutang bapak kau itu karena bapak kau udah meninggal. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi untuk meneliti kenapa bisa lunas, itulah penyempurnaan terhadap bank syariah tadi. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Masih ada lagi yang nanya Pak? Ini panas sekali udah nih, masih ada juga. Padahal saya Pak mau cepat-cepat karena ada ceramah lagi dekat Kuala Namu. Ini saya ini salah bawa judul ini berarti. Silakan Pak, silakan. Ya Pak. Silakan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, ya saya minta maaf kepada Pak Indro, Pak Penghulu yang banyak. Barangkali yang saya mau tanyakan, di mana kajian-kajian ini adalah soal warisan Pak ya. Saya akan naik sedikit urusan kehidupan antara hamba Allah dengan Allah, di mana ada satu kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa taqawna ujurakum minal qiyamah fadrijana ila mata'ul urur. Semua yang hidup itu kita mati Pak ya, mati. Kedua, pahala disempurnakan pada hari kiamat. Ada suatu keberuntungan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya Ustaz. Yang ketiga, di dalam dunia adalah kesenangan yang memberdayakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, selama kita mati dan kita di alam kubur, apakah kita sekedar ditidurkan karena pahala disempurnakan pada hari kiamat? Dan yang kedua, ada suatu keberuntungan di situ dinyatakan, yang beruntung dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, kesenangan ketiga, kesenangan di dunia adalah memperdayakan. Kalau keberuntungan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, Pak, apakah hitung-hitungannya ada suatu keberuntungan aja, tidak dinilai dari ibadahnya Pak di situ? Dan kesenangan yang ketiga ini Pak, di dunia ini kadang-kadang kita terperdaya Pak Ustaz. Rumah baru, mobil dua, istri dua. Lah di sinilah Pak Ustaz celakanya. Kadang-kadang kita terperdaya dari kehidupan di dunia ini Pak Ustaz. Jadi barangkali karena saya sudah tua Pak Ustaz, saya bingung menghitung-hitung ini Pak.
waktu saya duduk di bangku itu Pak, sampai jam berapa saya bahas ini tentang ini aja satu ayat itu bingung saya Pak. Karena di situ ada 3 makna. Pahala disempurnakan pada hari kiamat. Yang keberuntungan dijauhkan di neraka, dimasukkan ke surga. Ketiga, kesenangan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Barangkali ini Pak tolong dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang alam barzakh ya Pak ya, alam kubur. Apakah kita sekedar ditidurkan? Tidak, karena riwayat-riwayat banyak mengatakan ada azab kubur. Makanya dia disebut barzakh. Barzakh itu kalau di dalam diartikan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu kan seperti 2 lautan yang bertemu tapi tidak menyatu. Berarti dekatnya ini, tapi karena enggak menyatu ada barzakh, dinding yang membatasinya. Ya, macam mana di alam sana Pak Ustaz? Maka kemudian di alam sana kita tidak tidur. Tapi di alam sana kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang Allah perintahkan untuk bertanya pada kita. Tapi memang ada riwayat mengatakan orang yang ketika dia matinya bagus ya Pak ya, matinya baik, amalnya baik segala macam, dia merasa di alam itu cuma sebentar. Padahal udah sampai hari kiamat. Dia merasa sebentarnya seperti tidurnya orang yang pengantin Pak. Nikmat tidurnya pengantin tadi, kemudian dia, kok cepat kali ini ya, padahal itu sudah sampai hari kiamat. Itu tergantung amalnya Pak. Itu satu. Ini jawabannya singkat-singkat aja Pak, karena aku mau pulang. Kemudian yang kedua, nanti disempurnakan pahala di hari kiamat. Baik, apakah Pak Ustadz yang kedua, berita gembiranya itu kita didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka. Apa tidak perlu di situ Pak Ustadz ibadah kita? Baik, kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Maka kalau kita mengandalkan ibadah kita, tidak ada apa-apanya lah. Orang sholat aja pun kadang masih mikir kemana-mana ya kan Pak. Allahu Akbar, besok bisa ke Danau Toba nggak ya? Cair nggak besoknya? Mikirnya kayak gitu kok mengandalkan ibadah. Tapi dengan ibadah itu datang ridho Allah pada kita. Jangan bilang, oh yang penting rahmat Allah ini kan kasih sama aku nih misalnya nih Pak. Enggak karena ibadah kok kata Ustadz itu enggak usah ibadah. Enggak. Karena ibadah kita, ketundukan kita, kepatuhan kita pada Allah, datang rahmat tadi bagi kita sehingga kita masuk ke dalam surga. Jadi tetap terkait Pak. Kemudian yang ketiga, kesenangan dunia itu memperdaya. Ya Pak ya, perdaya kita. Baik, Pak, kesenangan dunia yang memperdaya itu memang iya. Karena dunia ini pun laibun walahwun ya kan Pak. Kayak permainan dan senda gurau aja. Jadi macam mana kesenangannya nih Pak? Kesenangannya menipu. Iya betul menipu. Tapi ada orang yang dia hidup di dunia, tapi dia pada saat itu tetap mendapatkan kesenangan yang pasti di dunia. Maka pernah ibunda kita Aisyah bilang, ditanya Nabi, ada makanan enggak? Kata beliau, ada ya Rasulullah, aku sholat dulu kata Nabi. Ketika pada saat Nabi pulang sholat, makanan tadi mana? Nabi lupa wahai suamiku. Tadi ada orang yang datang susah kali, ku sedekahkan. Karena dia sudah terbiasa sedekah. Kata Nabi, itulah sebenarnya yang kekal. Dia tidak hilang, tapi itu adalah kekal. Jadi sebab apa yang dia miliki di dunia ini tidak bisa menipu dia untuk tidak patuh pada Allah, tapi malah membuat dia taat pada Allah. Jadi itu Pak ya. Bagi orang yang tertipu memang memperdaya kesenangan dunia, tapi bagi orang yang beriman, dunia ini dia jadikan media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang nanya lagi nanti WA aja Ustaz Endro ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.